Miss Nancy Dinar, kita memanggilnya Miss Nancy. Oke, Nancy Dinar adalah pendiri dan direktur Nobel Academy yang didirikannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak gifted, termasuk kedua putranya. Dengan pengalaman belajar di Indonesia, Korea, dan Amerika, beliau membawa metode pembelajaran unik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sekaligus menantang bagi anak-anak gifted. Di bawah kepemimpinan beliau yang visioner, Nobel Academy telah menjadi simbol keunggulan dalam pendidikan anak gifted. Beliau juga penulis produktif dengan buku terbarunya Apakah Saya Juga Gifted? Yang mengupas kebutuhan dan tantangan anak gifted serta menginspirasi lebih banyak dukungan bagi mereka. Kita panggilkan Ibu Miss Nancy Dinar untuk ke stage. Alright. Miss Nancy tidak sendirian, akan ditemani oleh Miss Rea juga. Saya akan memperkenalkan Miss Rea, mungkin ada yang mengenal mungkin ya. Tapi saya akan bacakan profilnya supaya kita get closer. Oke, Rea Arela memulai karir sebagai pelatih vokal di Elva Music Studio Bandung pada tahun 1994 dan telah membimbing banyak penyanyi solo maupun grup di Indonesia. Ia juga aktif sebagai vokal director, pencipta lagu, arranger, juri kompetisi, menyanyi, serta mentor bagi tim praise and worship di berbagai gereja. Dalam dunia musik gospel, Rea merilis album bersama UX Band dan kini merilis sekolah vokal ada Radika Music Talent Factory yang berlokasi di BSD dan Jakarta. The one and only Miss Rea. Tepuk tangan yang meriah untuk Miss Rea. Lewat belakang Kita lewat terserah. Dari bawah juga ini bisa. ciri ibu gifted. Halo Aduh. semuanya, wow. Tadi masih ke bawah ya emosinya tadi. Kamu nangis nggak tadi sih? Dengar klasik Aduh. tadi ya. Saya nangis karena saya nggak bisa. Oke. Tadi bilang ke anak-anak, kenapa sih kalian nggak belajar klasik gitu loh? Iya gitu ya. Kayak ada kebanggaan, Iya, mama bangga Mama gitu bangga. kan. Jangan, apa sih sekarang tuh musik lagu? Gitu deh. Oh, gitu. Apa kabar, Miss Nancy? Baik sekali. Ya, Berapa lama kita nggak wow. ketemu? Itu foto waktu saya masih langsing beberapa kilo ya. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa ada foto-foto itu di belakang kita? Jadi Dan kita, kapan itu terjadi? itu tuh udah berapa ribu tahun yang lalu kan ceritanya. Jadi itu waktu itu kita masa pandemi ya, betul nggak? Masa pandemi, terus kita berinisiatif untuk ngapain ya gitu, untuk menemani para ibu-ibu Iya. yang akhirnya kan coba dulu kalau ke pasar, pasarnya kan keluar. Kalau ke sekolah anaknya di luar rumah, ya kan? Terus kalau hiburan ya cari bioskop, cari tempat untuk hiburan. Tapi di zaman itu 2-3 tahunan semuanya di dalam rumah. Rumah jadi kantor, rumah jadi sekolah, rumah jadi restoran, ya kan? Dari situlah kita Ada muncul idenya. ide ini, iya. Arabica Robusta. Ya, waktu itu saya yang jadi Robusta ya. Arabica. Iya, Kenapa ya gitu ya? Karena aku lebih pahit ya, Lebih pahit. pahit kehidupannya, ya. Dan itu yang kamu ingat ya? Iya. Kalau aku ingatnya Apa? kenapa sampai terjadi gini, aku bilang, Rek, kayaknya kita harus berbuat sesuatu deh. Sebentar lagi umur kita kan 50. Oh, iya. Mungkin kita waktu itu. Iya. Mungkin kita udah terlalu tua untuk ini itu. Ayo kita bikin dong sebelum tampang kita Berubah ya. berubah dan sudah nggak enak lagi gitu. Iya. Oh, Ternyata gitu. it's a wrong mindset. Oh, ya, Wrong mindset. ini Because hampir 5 tahun ya. hampir 5 tahun dan aku tuh merasa I'm much younger, much healthier, Siapa yang setuju? and much happier. Wuhu. Dan Aku juga. Sebetulnya itu karena Remini ya. Remina. So age is just number ternyata Oh, iya, ya. iya, Age is iya. just number. Yang penting apa yang kita rasakan di dalam Betul, hati betul kita. sekali. Ini masih asli nih. Oh, masih Asli. Kamu masih? Ada sedikit-sedikit uban ya, tapi Ya kecuali ini dicat sih. oh itu kamu udah nggak asli. Enggak, ini dicat dong. 3 Iya. minggu sekali. Ini kayaknya ibu-ibunya membayangkan anak-anaknya yang mungkin dikategorikan gifted tadi. Jangan-jangan tuanya kayak ibu-ibu 2 di depan ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi keluar rel terus ya. Rel Benar. terus. Iya, jadi kita tuh mau bahas buku kamu. Jadi Nancy Dinar. Nancy itu saya kenal cukup lama. Tapi yang paling konsisten adalah selain educator dan juga counselor, dia tuh penulis.
Dulu bukunya dia nulis dengan ketidakpedean, dari ketidakpedean sampai over pede. Sampai over Over pede, pede, ya. ya. Dan ini buku terakhirnya ya. Siapa yang belum punya? Keterlaluan ya. Tolong langsung dibeli aja ya. Iya, Iya. ada di belakang sana. Pakai uang kan? Atau bukan itu, pakai cek. Oh, pakai cek. Pakai cek. Cekcok. Ya, apakah saya juga gifted? Jadi menemukan diri lewat krisis, trauma, dan tragedi. Ya, Ini semoga menemukan setelah membaca ini. semoga setelah tragedi kita nggak langsung menyerah, tapi menemukan siapa diri kita. Gitu ya kira-kira ya. Jadi sebetulnya, mengapa kamu tuh nulis buku ini? Kenapa kamu nekat nulis buku ini? Nekat nulis buku ini. Oke. Kamu betah ya? Jawabannya agak panjang soalnya. Nggak betah. Kan kamu tahu kalau anak gifted suka nggak betah. Bosan. Ya. Oke, sedikit background aja ya. Jadi dari tahun 2000 sampai 2000, duduk sini ya tetap ya. 2000 sampai 2014, 15 kita kan tinggal di Korea. Aku di Korea. Wow. Ya. Annyeong. Annyeonghaseyo. Panggapsamnida. Dan tahu nggak apa penyakit orang yang tinggal di luar negeri? Loneliness. Oh, Very oke. very lonely. Apalagi dua anak gifted, satu anak gifted aja Bu Julia kan pusing puyeng, apalagi ini dua kan. Nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa. Ya. Jadi di rumah aku quit semuanya, sekolah, quit kerja, quit ngurus anak. Jadi di rumah itu sambil jadi upik abu, Ya. ngepel, di sana mesin cuci, masak, jaga anak. Nah, aku mulai blogging. Oh. Nulis Awalnya di blog blogging. dulu Bloggers, ya. blogger Facebook belum terlalu ini ya, belum terlalu populer. Saya jadi blogger, kemudian blognya itu jadi lumayan terkenal, namanya nancydinar.com, jadi brand gitu ya. Oh, wow. Jadi brand Ini maksudnya sombong atau gimana? Enggak ya? Enggak. harus dong Enggak. Oh dikit iya ya. sombong. Sombong is Sombong. our middle name. Ya. Terus. Iya. Sampai pernah anak saya tuh ditanya, nama mama kamu siapa? Nama mama saya nancydinar.com. Lama baru aku dibilang mama itu namanya Nancy Jadi Dinar, .com tidak itu ada marga .com. sebetulnya ya. Marga. Marga, iya. Jadi nancydinar.com. Dari situlah aku nulis, kemudian nulis buku gitu ya. Di sana ternyata kalau di luar negeri karena nggak ngapa-ngapain, tinggalnya di rumah, jadi produktif nulis. Pas waktu balik ke Indonesia, nulis itu tinggal di angan-angan deh. Kenapa? Karena? Udah banyak yang dikerjain, Re. Oh, kirain karena nggak di luar negeri. Karena biasanya orang kalau dari luar negeri pulang ke Indonesia sedih. Kacau melihat Kenyataan. kenyataan hidup ini. Kembali ke Harus kenyataan kembali ya kan. ke dunia yang nyata. Iya, gitu lihat ya, Monas kacau. lagi. Terus. Ya, jadi udah ya aku pengen nulis, tapi nulis apa, Ya. gimana gitu. Aku jadi nulisnya tergantung mood ya, ada tentang travel, tentang self-help, tentang counseling, Ya. ada novel gitu ya. Kalau Bu Julia kan konsisten. Ya, betul. Nulisnya gitu tentang ini Iya. kan aku tuh Bahkan dari tergantung- usia anaknya kan terus gitu. Kalau Ya. aku kan tergantung apa yang sedang terjadi gitu. Aduh, mana ada yang percaya ya penulis seperti gitu, nggak konsisten. Tapi aku banyak baca. Oh. Dan tahun 2017 aku baca satu buku yang tadi Bu Julia lihat, Kazimierz Dabrowski. Itu buku judulnya Positive Disintegration, Theory of Positive Disintegration. Waktu saya baca buku itu, it's really changed my life. Means like kalau misalnya kita ini ada pasal-pasal, like sometimes I confused about people kan, human nature. Kenapa ini orang katanya baik, tapi habis itu nipu di sini. Kenapa itu namanya beragama, tapi kemudian berbuat seperti gini. There's so many questions yang saya nggak paham kenapa manusia itu bersikap yang Seperti itu. tidak seperti saya gitu. Oh wow. Tidak seperti saya yang Ini masih lama ya waktunya. Sombong tingkat tambah lagi nih. tadi kan baru level 1 nih, sombong level 2. Nanti gue balas. Tunggu dong, belum keluar belum. refnya, baru intro. Baru dah. Gak apa-apa. Kita lucu ya. Jadi, ya tuh kok tadi apa sih? Jadi aku baca. Ya. Dan it really amazed me. Aduh, buku ini ternyata jawaban dan aku sampai beli buku beberapa, kasih ke orang baca, terutama orang profesor saya. Ini baca profesor, baca. Tapi kalau ada yang nanya, Nancy itu tentang apa sih? I don't know how to explain. It's very complex, yang gak sederhana. Bertahun-tahun bisa ngerti, tapi saya gak tahu menerangkan ke orang lain.
What is it? Sama dengan anak umur 2 tahun, tahu pakai sendok, garpu itu untuk makan. Tapi ketika ditanya, kamu bisa deskripsikan sendok itu, tahu nggak? Enggak. My vocabulary waktu itu belum cukup untuk bisa menerangkan ke orang lain dengan bahasa yang bisa dimengerti. So, ini penting nih untuk bisa melanjutkan ke yang lain-lain. So, singkatly, sekarang kalau ditanya... Singkatly. Jadi kalau ditanya apa sih teori Dabrowski itu ada 5 tahap. At least kita bayangkan ada sebenarnya manusia, perkembangan manusia itu ada 5 rumah, 5 lantai lah. 5 lantai gitu. Tetapi hanya few people, hanya beberapa orang yang bisa sampai ke lantai kelima. Mostly 70-80% itu tinggalnya di lantai 1. Ya, adanya di lantai 1 dan muter-muter situ. Apa yang dikerjakan secara otomatis, nggak bertanya. Pokoknya SD, SMP, SMA, setelah SMA kuliah cari kerja cari jodoh, habis cari jodoh punya rumah, mobil, kemudian nanti cariin jodoh anak, kemudian nanti setelah tua ya udah silaturahmi, ya, kumpul-kumpul reuni, gitu kemana-mana gitu, udah meninggal, udah. So that's the meninggoy. Yeah. That's the automatic life yang sebenarnya kita semua punya. Only few people yang bertanya, what's the meaning of life? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus S1, S2? Kenapa saya harus cari jodoh yang sesuku, sebangsa? Kenapa saya harus, there's so many questions. What's more about this life? Nah, orang-orang inilah yang seringkali mengalami yang namanya, aku pakai istilah yang ini ya, psychoneurosis. Kamu ngerti nggak? Enggak. Aku udah paham. Coba minum kopi dulu. Ini kopi apa sih? Ini Arabica Robusta. Ingat dulu kita kalau cheers. Jadi maksudnya, kopi biasa. Simple aja. Psychoneurosis itu adalah istilahnya Dabrowski, adalah orang-orang yang ngalamin like mental yang kalau dibawa ke psikiater, psikolog bisa dibilang, oh ini depresi, obsesif kompulsif, ini cemas, ini macem-macem mental illness. But actually it's a process ketika orang itu questioning about what's the meaning of life. Why I have to hear more? Is there more than this? Apakah yang saya mau lakukan? Dan mereka mengalami itu. Nah, tadi ya sudah sampai di situ. Panjang ya. 2017. Kamu sabar. 2017, 18, 19, masih ada 7 tahun. 7 tahun ya. Masih ada 7 tahun. Iya, Nen. 2017, 18 saya sakit. I was mostly on my bed. Autoimun yang dibilang dokter udah kesana kesini katanya autoimun lah, kemudian sakit jantung lah, sakit macam-macam. I spend most of my time in bed dan saya sudah berpikir 5 tahun ke depan saya akan gimana, apakah masih ada 10 tahun buat saya gitu. It's like, udah. And then, you know what happen kalau kita banyak tidur? Tubuh kita tidak berdaya, pikirannya kan banyak kan, jalan terus kan. Apa tuh? Overthinking. Thinking, terus banyak mikir, ruminasi, muter-muter. Nah, dulu tuh ada salah kaprah. Kita tuh ngira kalau banyak berpikir berarti berpikir itu sama dengan pinter kan? Berarti kalau banyak berpikir pinter banget kan? Semakin banyak berpikir semakin pinter kan? Oh ya, itu that's what it is. Jadi dulu aku pikir ini mungkin karena gejala pinter gitu ya. Jadi banyak saya mikir Males banget dengarnya. Ini harga buku berapa? Oh, 138. Terus? Aku pikir dulu itu gejala pinter, karena banyak mikir. Ternyata itu gejala depresi. Gejala depresi. Depresi, cemas. You know why? Sampai akhirnya suatu waktu gak bisa bangun lagi, Rek. Gak bisa makan. Udah gak bisa mandi. Sudah gak. Terus. Berat badan udah turun drastis. 3 bulan. Aku sih pengen. Terus. Harus depresi ya? Harus depresi. Harus depresi dulu, itu cepet banget, Re. Oh gitu ya. Kamu pakai diet apa sih? Depresi, tapi gak mental-mental terus depresinya. Dia kayak takut gitu sama aku. Lu terlalu happy kali gitu. Jadi udah aku ke dokter. Dia bujuk mama pergi ke dokter biar diinfus karena takut kan nanti mati
kelaparan gitu. Bawa ke dokter, dokternya bilang, wah nggak bisa tuh, nggak bisa dirawat di sini. Ini kan rumah sakit umum. Ibu kan depresi, harus ke rumah sakit khusus gitu. Lah disitulah. Jiwa. Bukan. Iya benar. Oh iya. Ya ampun. Jadi akhirnya Tapi nulis buku bisa ya? itulah Masih percaya bukunya yang ditulis? Terus? kayaknya harus beli baca baru dibuktiin ini orang ini lurus apa enggak gitu kan. Harus tahu. So akhirnya saya harus dirawat. Dan perawatannya it's like mistreatment dan lain-lain. Akhirnya singkat cerita lah, aku cerita karena tadi kan udah panjang kan, kamu udah bosan. Iya, panjang banget. Udah keluar dari situ, saya mulai banyak berobat ya. Iya. Berobat jalan dan macam-macam. Salah satu cara aku ngobatin diri sendiri itu self therapy. Meditasi, mindful, yoga dan diet, contemplation, especially juga berdoa of course, and then journaling. Mulai aku nulis jurnal gitu kan, nulis jurnal, keterusan gitu jadi buku. Yeah. So you have to know, ternyata banyak mikir itu bukan gejala pinter. Justru waktu nggak mikir, itu produktivitas, kreativitas itu keluar gitu. Akhirnya bisa nulis dan jadi buku ini it's part of my self therapy and then my self journey, looking what's happening to me, why like kayak gini, ya kan, gue kan lihat lu kan gitu kan, terus apa maksudnya, gue kayaknya mau jangan sampai gitulah gitu kan, gitu, kayak gitu. Seneng ya. Proses akhirnya, penulisannya? It's long time. Ini berapa lama sih? Berapa lama? Around 6 bulan, dan 6 bulan itu means like bukan cuma 6 bulan di gini ya, sometimes I have to wake up 6 sampai jam 6, jam 8, 12 jam nulis dan waktu nulis itu come up buku-buku yang pernah saya baca, saya kumpulin gitu ya, kumpulin lagi kemudian tiba-tiba inget ini kok bisa ya. Ingat yang, ya aku pernah baca ini, aku pernah baca dan mulai ngumpulin, kemudian bikin ringkasannya, bikin sintesis, kemudian ditulis lagi, write and rewrite, it takes a long time. So kayaknya kalau misalnya Bu Julia mungkin jauh lebih gampang kali, dia gifted. Karena kayak lebih... Kalau bisa lama banget. Kamu giftednya nanggung. Gifted Iya. nanggung. Jadi itu kan bicara soal flow kan, karena buku kan susahnya tuh di flow-nya kan. Flow. Iya. Kamu tahu flow juga ya? I think orang musik harus ngerti flow ya. Di dalam musik juga itu ada Iya, flow. Iya. Jadi kalau nyanyi itu penghayatan gitu Dia ya ada kan. flow, kayak bercerita tapi pakai melodi, ya kan? Itu kayak lebih susah deh dari sekedar jadi guru, ya kan? Tapi guru sih hebat ya, jangan marah ya guru-guru di sini. Ya, tapi kalau guru sambil nyanyi mungkin muridnya jadi lebih gampang menghafal, ya kan? Atau muridnya malah tidur atau Enggak, keluar kelas. atau muridnya jadi lebih keluar gitu. Tergantung guru nyanyi gimana Oh iya betul-betul. gitu. Kalau saya yang nyanyi, mungkin muridnya kamu ya. nyanyi muridnya bisa ngerti. Do, coba cek. Do. Kan beda kan? Kalau gitu sih muridnya. Bukan. Enggak, kalau itu muridnya agak Coba gimana? takut. Kita kan suaranya beda tipis. Kamu nyanyinya di F, Ya. gua nyanyinya di Fis. Kamu bukan nyanyi di rumah. Bukan Fis, beda tipis. Oh iya, jadi waktu tam gitu ya, tam. kamu suka-suka kamu. Coba Ya, yuk. suka-suka kamu. Coba 1, 2, go. Tam. Ya. Gitu. Ya. Udah mendingan cerita flow aja. Oh, iya, Flow-nya flow, gimana itu buku? Iya, jadi flow itu flow itu adalah perpaduan Oke. antara skill sama tantangan. Iya. Ya, pemain jazz kayak tadi Bah, ya kan bisa flow gini. Tapi sebelum gini dia harus latihan dulu dan dia harus master what he's doing gitu kan. Yeah, pasti. Nggak bisa kamu baru belajar apa C D G Baru fingering aja, kurang itu ya. nggak bisa flow gitu ya. Yeah. You have to flow ketika udah nggak Mahir. mikirin lagi Yeah. gini mau kemana, jadi mau kemana nggak mikir lagi. Yes, Because that's flow. already that's flow. Kayak pemain jazz James, ya kan Ya, bisa scat. improv ya kan. Apa sih namanya? Scouting. Skating, ya. Kalau kamu skating. ice skating. Saya Beda. ice-nya, Yeah. kamu skatingnya, Yeah. ya kan? Oke. Jadi flow kan, Iya, kan, flow, tantangan kan. dan flow itu bukan cuma terjadi di musik, like writing juga bisa flow. Iya, Means iya, like iya, flow itu kita lupa
lupa makan, lupa minum, lupa everything, lupa waktu karena sedang mengerjakan sesuatu gitu. Flow. Main game juga bisa tuh. Iya, main game juga ada bisa, flow ya. bisa flow. Sampai lupa Lupa waktu. istri, lupa anak, lupa kerja gitu kan. Nah, sebetulnya inti dari kamu bikin buku, kan ini berharap ada sebuah penemuan diri kan dibilang gitu kan. Apakah di tengah-tengah itu, di tengah-tengah buku itu ada rasa nggak untuk udahlah quit aja lah. No, flow. The answer Jadi is the dijaga flow. dari si flow. The flow-nya itu very intense. Ya, Dan I feel waktu nulis beda banget sama buku-buku gue yang lain kan. Sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya nulisnya 3 bulan, 6 bulan, very easy. Tetapi ini enggak, karena flow itu. Jadi justru, tahu nggak Rek, setelah 3 bulan gue nulis, setiap hari 10 jam, 12 jam nulis. Ketika 3 bulan draftnya sudah selesai, sudah diedit, sudah di-proofread, kedeadline. Besoknya, waktu tidur, besoknya bangun, nggak ada yang mau ditulis lagi. And then I feel depressed lagi, like depressing feeling, nggak depressed. What happened today? Like purpose-nya sudah nggak ada gitu. The purpose gue mau bangun pagi jam 6 itu duduk di depan komputer nulis itu udah nggak ada. It's already being done, it's completed gitu ya. So it's important for us to have goal. Ternyata ya, goal and then keep pursuing that goal. Pursuing dan jangan sampai maksudnya nyerah gitu ya. Jadi that time waktu mau bangun pagi, besok bangun udah nggak jam 6, udah nggak ada yang mau ditulis. Bukunya udah di editor gitu. And then I feel empty gitu kan, I feel empty. And then terus aku jadi kayaknya aku harus nulis lagi nih. Then I try to find other ini material, jadi ngumpul material lagi untuk bisa nulis gitu ya. Ya. Dan tapi akhirnya That's the book. tadi udah ngobrol juga kan sama Bu Julia ya di seminar yang awal tadi kan. Ternyata memang hubungan giftedness dengan dengan kesehatan mental. Iya, mungkin orang nanya-nanya orang gifted itu rawan penyakit mental enggak sih? Atau penyakit mental atau ada kenapa orang gifted? Especially kalau menurut Dabrowski ya itu tuh especially mereka yang di di field kreatif, art, music, entertainment, writing termasuk itu banyak sekali yang mengalami mental illness sebenarnya ya, mental illness. Kamu juga kan? Pernah nggak ya? Iya, kamu kan bolak-balik di saya. Bolak-balik gitu. Bolak-balik Dan mental illness. Mental illness ya, Picasso, seniman, pelukis, penulis paling banyak ngalamin gitu. Why? Because the intensity for art create something itu sama dengan intensity orang yang ngalamin penyakit jiwa, justru emosinya gitu. Dia ngalamin emosi yang intens itu yang memampukan dia untuk bisa menulis seperti itu ya. Ingat nggak dulu Michael Jackson? Waktu Michael Jackson meninggal, gue tuh kayak devastated banget ya. Bukannya gimana, I think this is the person who can create something yang touch people heart gitu ya. People heart dan bukan cuman lagunya tapi dengan gayanya dan makanya dia dibilang king of pop. King of pop, tapi untuk bisa memproduksi kreativitas yang demikian indahnya seperti gitu, he has to be he's very sensitive, you know kan? Very sensitive. Dan banyak banget orang-orang di entertainer juga mengalami kesendirian ya. Kesendirian, loneliness, pain, suffering, agony, ya kan? Agony yang tidak dirasakan oleh orang lain. Tapi justru agony sufferingnya mereka itu yang membuat mereka mampu menciptakan sesuatu yang really intense. Sampai orang lain itu bisa, wow this is masterpiece. Nggak bisa diciptakan oleh orang biasa-biasa aja dalam kondisi mental yang biasa-biasa aja gitu ya. Betul. Jadi buku ini menjelaskan juga kan di dalamnya tentang hubungan giftedness dengan penyakit mental. Dan gimana, kenapa sih orang gifted dan yang kena mental illness, kita kembali lagi ke Dabrowski tadi ya. Jadi menurut Dabrowski, teori positive disintegration kan means like hancur ya. Bayangannya seperti apa ya? Lu tahu nggak sih BTN, rumah BTN kalau di Jakarta banyak nggak?
BTN. Kalau di daerah kan banyak ya, Iya. rumah BTN gitu ya. BTN itu ya dibangun seadanya lah ya, dengan material seadanya. When you buy that house, kita punya dua pilihan. Apakah kita mau tinggal di situ, diperbaiki sebentar, dipoles-poles atau apa, atau kita mau membangun yang baru, kita hancurin itu. Kita bangun yang baru lagi, ya kan? Kalau misalnya kita punya duit, ya kita hancurin, it's better. Nah, menghancurkan itu untuk membangun sesuatu yang lebih bagus, yang lebih baru. Itu kan perlu dihancurin dulu. Betul. Nah, menurut Dabrowski seperti gitu. So, mentally kita ini semua karena sudah diprogram, sudah di-structured dengan society, you have to be like this area, you have to sekolah, kamu harus kawin, harus cari jodoh. Kita udah diatur. Society kita diatur sama agama, you have to doa seperti So gini. it's like system. System yang you have to follow without questions. Following that, we just itu follow. rumah BTN asli, belum diruntuhkan. Tetapi ada orang-orang yang merasa bahwa this is not enough. I think more than life about it. I want to be authentic, I want to be myself, I don't want to be like whatever people think about me or want me to do. Saya mau membangun sesuatu yang baru, authentic. But you have to destroy the old one. Kita hancurin gitu. Itu namanya disintegrasi. Nah, proses penghancuran itulah yang akhirnya mengalami yang tadi depresi lah, cemas, obsesif kompulsif, suffering, pain, dan those kind of things ya. Yang mungkin kalau di psikiater udah di label kamu sakit, sakit apa. Padahal ya. itu untuk, but this is the tapi positive. itu menuju, itu That's menuju a hal yang, positive. So menurut Dabrowski, not all mental illness is negative, is bad. It's important, especially for gifted people, untuk mengalami ini karena itu adalah katalisator untuk pertumbuhan. Mental, what do you say? Mental problem, neurosis, mental problem. Itu yang akhirnya katalisator membuat orang gifted itu bisa bertumbuh ke depan, naik dari rumah lantai 1 naik ke lantai 2. Seperti menemukan turning point. Yes. Jadi dia langsung, ternyata ada 5 tingkat. Yes. Ya kayak rumah tadi ya. Pernah dengar PTSD? Post Traumatic Stress Disorder. Tapi nggak ada yang dengar PTG. Post Traumatic Growth. Jadi orang-orang yang mengalami growth ketika melewati masa-masa traumatik. So the growth waktu kita melewati masa tragedi, traumatik beda sama the growth yang diajarkan misalnya di sekolah. Yang sudah pakai pattern. The pattern, that different. Di sekolah bedanya apa? Di sekolah itu sudah uniform. But the post traumatic growth yang kamu alami, it's the authentic one. It's autonomous. It's only you. It's only for you. Gitu. Itu benar-benar personal ya. Very personal. Wow. Kamu mau curhat? Enggak. Aku nanya aja kamu ngomong terus, ya kan? Kalau aku curhat. Sebentar kan kita kan tadi udah ini sepakat. Iya. Ntar aku ngomong dulu, terus ntar lu ngomong. Pas aku udah mau ngomong, aku udah lelah. Nah, ngomong-ngomong di buku ini, chapter mana yang jadi favorit kamu? Ya, coba. Apa chapter terakhir ya tentang aku tuh paling seneng indeks buku. Indeks. Advertisement. Mbak Nancy. Sorry? Mbak Nancy bukan ya? Iya. Mbak Nancy. Iya. Masih ingat saya enggak? Iya. Ingat, kayaknya kita pernah ketemu. Iya, udah pernah. Ini Mas Tarni atau Mbak Tarno? Pakai rok kan, jadi Mbak Tarni. Mbak Tarni. Mbak Tarni. Iya, yang siang jadi karyawan, malam jadi satpam kan? Iya, betul. Bener banget. Gimana apa kabarnya sekarang? Baik. Mbak Nancy, saya boleh minta tanda tangan? Boleh. Udah beli buku, beli di mana? Udah, saya beli di depan. Oh. Tadi saya ngikutin apa itu tadi? apa? Iya, Ngikutin ikut apa? semuanya. Ikut pembicaraan pokoknya. Saya mau minta tanda tangan. Boleh, Kayaknya boleh. Karyawan saya banyak yang gifted kayaknya, Bu. Oh, sekarang Mbak Tarni udah nggak jadi karyawan. Bukan. Banyak udah punya karyawan. Udah, sekarang saya bukan satpam lagi. Oh, bukan satpam lagi. Bukan. Oh, jadi Saya sekarang udah jadi direktur. jadi Jadi direktur. saya udah beli semuanya unit di sini. Ngomong-ngomong, sekolah saya kan Nobel Academy.
Lagi butuh investor. Oh gampang, Bisa nggak? gampang. Hah? Bisa. Bisa? Gampang. Nanti saya minta teleponnya alamat teleponnya. Ada staff saya banyak. Saya urus Ada sekretaris staff saya. saya. Ini juga staff saya juga Oh satu. iya. Mbak Rea, masih ingat saya juga. Iya, kamu dulu galak banget sama saya. Ini kalau Saya masuk satpam. Sekarang kamu direktur. Perusahaan apa? Ntar aja. Saya nggak yakin ya. boleh Bu? Iya ya. Bu, Mbak. Sorry. Aduh, saya kagum loh buat semangatnya. Sekarang Mas Tarni atau Mbak Tarno dia panggil? Pakai rok, Bu. Oke. Jadi Tapi Mbak Tarni. pakai sepatunya seperti gitu, Saya maksudnya belum bisa pakai sepatu ibu-ibu. oh, Masih Gak ada sepatu ukurannya. bapak. Gak ada ukuran. Iya. kayaknya dari sini ke bawah masih emas deh. Gitu. Gak apa-apa ya. Iya, terima kasih. Makasih sukses ya. Selamat loh. Sukses. Makasih ya. Iya. Makasih. heeh. Mari Mbak. Mari Mbak. Wah, luar biasa ya. Lihat loh, ternyata gifted itu bukan cuman IQ. Bukan Contohnya tadi itu? cuman kegigihan. Kegigihan. Ada namanya gift dan grit. Tarno menjadi Tarni maksudnya kamu Grit. bukan? Grit. Oh, grit. ya. Grit gitu. Iya, Dia tuh punya grit. Dia punya grit. Justru karena punya grit, pagi bisa kerja dari karyawan, malam jadi satpam, mau kerja keras kan akhirnya Iya, jadi betul. direktur gitu. Kayak lagu ame-ame ya. Siang makan nasi kalau malam minum susu ya. Ingat-ingat dulu ya, itu jadi Karena aku kan nyanyi jadi aku apa-apa tuh judul lagu gitu. Iya. jadi gifted itu bukan cuma IQ doang gitu. Kamu pernah tes IQ nggak sih? Pernah. Berapa? Kadang-kadang itu hasilnya. Iya. Kadang-kadang. Tadi kan katanya kalau jenius 130 ya. Saya sih kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang? Iya. Jadi waktu ngeliat ceknya itu katanya yang mbak ceknya itu gini, datang lagi aja ya minggu depan gitu. gitu. Alat ini kayaknya tiba-tiba rusak. Alatnya gitu. rusak. Iya. Kayak timbangan badan dong gitu. Kalau terlalu berat kan dia gitu. Jangan ngomong berat jangan. badan Nancy. Oh. Ngerti nggak? Oke. Pasop ye. Saya bisa Sorry. Belanda Sorry. dikit. Oke. Tapi cuma Bu Julia yang Kalau ngerti. saya dulu tes IQ-nya Tunggu saya nanya, emang IQ lo berapa ya? dulu waktu tes. Iya. Kayaknya kalau nggak salah 153. Hah? Hmm. Itu tinggi badan kali ya. Ups, sorry ya. Saya sorry ya. Enggak, Salah ya, suku, suka mix agama, up. ras, dan Suka mix up antara tinggi badan sama IQ. Ya benar itu tinggi badan deh. 153 makanya tinggi jangan badan. aneh-aneh deh. Kalau 153 itu bukan IQ, tinggi badan. Tinggi badan, ya benar-benar. IQ. Iya, nggak apa-apa lah, yang penting udah bisa bikin buku. Miss Nancy. Aku mau minta tanda tangan Oh juga. minta tanda tangan lagi tuh Iya. laku loh buku kita. Soalnya aku tuh dari sekolah SD. Ini kayaknya orang kaya nih, bling-bling nih ininya nih. Ibu Ikat diam pinggangnya. dulu ya Bu ya, saya ngomong dulu ya. Takut lupa ya? Iya Takut. benar. Enggak, saya dari SD, SMP, SMA. Skripnya lupa loh. S1, S2, S3 kan tadi kalian sombong kan, saya juga S3. Terus SD, ternyata, SMP, SMA. Iya sih. Dan ternyata saya teridentifikasi tuh gifted gitu. gitu? Jadi sekarang saya kerja juga Miss Nancy. Kerja di mana? Di sini itu tadi Di mana? bos saya. Oh itu bos kamu yang tadi? Oh gitu? Iya, Wah, saya S3 dia nggak sekolah. dia nggak sekolah? Enggak. Gimana rasanya? Karena kata dia ke saya tuh yang penting kerja keras sama pantang menyerah. Terus dia tuh banyak akalnya. Jadi orang tuh harus banyak akalnya Miss Nancy supaya bisa jadi direktur. Jangan-jangan ini semua akal-akalan dia Semua lagi. yang ada di sini acara ini semua maunya itu akal-akalan Akalan dia. dia gitu, ternyata banyak akal gitu, Iya. ternyata juga bisa sukses Akal loh. menjadi- Akal menjadi sukses kamu. Aduh. Jadi Baru aku dengar boleh nih. minta tanda tangan boleh, Miss boleh, Nancy ya? boleh. Aduh. Jadi kamu Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma sama si Tarni itu? Iya, buat pride aja sih kan. Saya gifted juga. Jadi kamu manggil Tarni siapa? Gimana Kamu dong panggil itu? dia Kalau apa? dia sih Kalau meeting situasional. gimana itu? Situasional. Kalau tadi dia pakai rok berarti dia Tarni. Oh, iya, Kalau iya. biasanya dia pakai baju satpam walaupun dia direktur kita panggil dia Dia tetap Tarno. mengingat masa lalunya ya. Iya, luar Tapi biasa. dia pengertian kali ya, karena juga bisa di dua dunia gitu Ya ya. tergantung sih kadang dia kan juga berubah-berubah. Agak orangnya. lain gitu ya? Agak Agak ada. lain. Jangan ngomongin bos kau. Oh, iya. Ah, Ada nanti dia di makan situ. gaji tapi gak suka sama bosnya. Macam mana kau? Terima kasih Miss Nancy. Terima Iya, kasih. ya. Makasih ya Bu ya. Iya, saya lihat mana sih? Sana? Lihat sini ya. Iya. Dadah. Terus gimana dia Pakai tuh? sabuk sih boleh bling-bling. Ternyata anak buah si Tarni. Kesian kali dia ya. Iya. Kalau di Norway loh dia dulu. Sekolah di Norway. Wah,
Norway, no way maksudnya. Iya. S3 loh. Tapi bosnya bisa Iya kan? jadi gitu ya? Bisa gitu ya? Itu apa? Gifted juga tuh? Gimana itu? Ini kesalahan maksudnya- siapa? Bisa jadi ya dia gifted tapi lebih gifted yang Di situasi bosnya. itu bisa ya? Bisa lebih gifted yang lah tadi soalnya masalah gifted itu bukan masalah IQ, bukan Ya. masalah pendidikan, tetapi juga ada faktor-faktor lain kan. Akal, oh bukan. ya. Akalan Oh, oke. tadi, gue pantang menyerah, motivasi, kemudian kegigihan, grit gitu. Ya mungkin kita ngomongin dia bisa nggak sih? Bosnya itu kan punya grit yang luar biasa gitu Iya. kan. Kadang yang udah sekolah-sekolah formal, gritnya agak kurang. Oh iya. Walaupun sekolah formal sih nggak apa-apa juga Nggak kan. apa-apa dong, harus baik dong. Miss. Aduh ganggu Nah, banget. ada lagi. Duh, Biar nih. dong, ini kan berarti bukunya Miss, laku. Cinci siapa lagi nih? Aduh. Aduh. Miss saya meminta Ini pasti tantangan pedagang juga dong. nih. Meminta Boleh, tantangannya, boleh. Ini karyawannya yang tadi juga. Oh bukan, tapi saya tadi baru kenal dia hebat ya. Oh, Bisa siapa? jadi laki, jadi perempuan juga hebat sekali dia. Bukan laki bukan perempuan, itu akal-akalannya supaya bisa Adjustable people. adjustable, dia adjustable. Saya mau minta tantangan. Boleh. Ibu kerjanya Saya apa? saya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Tapi saya udah baca bukunya Miss, luar biasa ya. Khususnya yang terakhir itu loh Miss, apakah wanita gifted kalau menikah bisa terjadi konflik ya? Konflik sama suami. Iya. Sering konflik sama suami. Iya gitu Iyalah. lah. Suami saya gitu, sok tahu gitu. Padahal semua pengetahuan dari TikTok, tapi dia sok tahu kayak Dari S3. TikTok? Iya. Oh gitu. Dari TikTok tapi sok tahu ya? Iya, untung saya baca buku Miss. Yang terakhir itu bagus sekali. TikTok. Katanya wanita gifted itu luar biasa ya Miss. Jadi kalau suka berantem dengan suami karena suaminya dia modalnya TikTok. Iya. Kalau ibu modalnya baca buku Iya, gitu baca kan? buku, luar Iya. biasa. Oh gitu. Tapi Bu Nancy juga ada TikToknya. Ngerusak skrip. Sorry ya. Aku gak suka dicuekin. Kenapa sih gak pada minta tanda tangan aku? Gak suka ya? Gak mau. Saya bisa loh menanggulangi bagaimana menghadapi suami yang rese. Apa minta tanda tangan dia dong, kasihan. Gak usah, saya gak suka dikasihani. Oh, oke enggak. No. Terima kasih Miss. Terima kasih. Dari tadi bertanya Aku terus. sensi, iya. Bertanya terus nggak dikasih kesempatan ngobrol. Jadi ini buku jangan dipakai berantem ya. Oh enggak dong Ya. Miss. Jadi sama suami ya. Iya, oke, Minta suaminya baca, jangan Mungkin banyak pria itu malas membaca, sukanya melihat. Iya, suka Nonton. mendengar juga. melihat, Terima kasih ya Miss. bukan membaca, melihat. Iya, gitu. Visual. Bisa jadi ya wanita gifted. Makanya tuh, Rek, kalau cari jodoh harus hati-hati. Harus tes Kayak dulu. dulu harus tes IQ. Tes IQ. Beneran. Ya kan? Karena menurut penelitian kita tuh bisa cocok, kompatibel sama orang yang terpaut 10 poin IQ kita. Entah lebih tinggi atau Atau lebih rendah. rendah gitu. Oh, aduh, Gitu. kalau IQ-nya cuma Jadi, 80 susah juga ya. Dari suami 70 dong. Itu tahun kelahiran. Tahun kelahiran. Iya. Kamu, Tadi kamu kan lahirnya berapa? 153 tinggi Kamu badan. lahirnya 1908 tua ya, 8 tua. Iya. Aduh. Jadi gitu. Jadi harus nyari yang Miss, sepadan Miss, kompatibel. Ini preman kayaknya. Ini Halo Miss. Miss, boleh minta tanda tangan Miss? boleh. Saya tuh suka banget sama buku ini Miss. Buku ini kayak cocok deh buat saya. Kenapa? Buku ini bilang kalau orang gifted itu suka pindah-pindah kerjaan. Oh gitu. Terus saya ini suka banget pindah kerjaan. Jadi Cuma lu males pindah aja. kerja? Kenapa pindah kerja? kadang ada bosnya yang songong, sombong, belagu, pengen gue pites. Gitu. Terus ada juga teman-teman rekan kerja tuh yang laganya songong, bujbile. Terus dari itu ada kerjanya banyak banget tapi gajinya sedikit kayak rasanya mau mokat Miss. Terus saya pernah Miss dipecat Karena? gara-gara bolos jadi ketiduran di kantor Miss. Gitu. Terus kamu pengen kerja seperti apa? Itu tadi ada tuh yang Mas apa Mbak sih? Mas Mbak yang tadi pengen. Yang dari security jadi direktur gitu. Rasanya tuh kayak mimpi ya Miss ya. Tapi benar sih kalau mau banyak mimpi harus banyak tidur. Benar, kamu sih Iya, udah benar. Kamu melakukan sudah yang benar. itu hal pertama. Kamu harus banyak tidur supaya bisa banyak bermimpi gitu. Jadi kalau menurut Miss, saya ini gifted apa bukan?
Ya bukan. Lah baca buku ini belum menemukan jawabannya. Sudah tapi belum menemukan. Oh kalau gitu beli bukunya Bu Julia sana banyak. Oh Baca gitu. lagi. Iya. Oh baik. Miss. Belum dapat jawabannya. Iya, Dia belum lagi dapat. mencari. Banyak kan buku sana Kalau beli ya. ini sih, Kamu kan suka Oke. baca kan? Suka Oh, banget. baca. Nah, oke baik. Tapi boleh dong minta tanda tangan. Boleh. Ini ya Miss. Jadi sekarang lagi nggak kerja, Mbak? Lagi ini sih magang-magang dikit freelance. Freelance. Oh. Terima kasih ya Miss ya. Kamu mau jadi ini enggak? Melamar untuk kan belajar skill baru. Ya, mau belajar skill baru. Nyanyi? Nyanyi. Sekolah musik saya. Sekolah ya. musik. Saya nyanyinya kemana-mana. Saya nggak nyuruh kamu nyanyi, sayang. Oh, disuruh ngapain coba? Kamu cuma angkat-angkat telepon aja. Oh, Halo, gitu. ada Radika gitu. Oh boleh. Bisa. Tapi gajinya berapa? Itu tergantung dari tes suara. Oke, tapi boleh dah. Kayaknya terkenal nih, boleh minta tanda tangannya? Maaf, aku sombong. Tanda tangan gue di gilan gue di kertas. Boleh, nanti saya bingkai. Bingkai. Makasih ya. Makasih Miss. Itulah. Kenapa sih dia manggil-manggil Miss ke gue Mbak? Emang gue kayak Mbak-Mbak. Lu mau dipanggil apa? Ibu nggak mau, Mbak nggak mau, Miss nggak mau. Gue mau giniin tapi rambut gue gak panjang. Oke, udah kita Apa? gantian deh ngomong-ngomong. Lu kan pelatih vokal, Iya betul. Apa? pencipta lagu. Iya. Nah, tadi kan lu udah nanya gimana caranya menulis buku. Iya. Nah, tolong dong ceritain gimana kalau menulis lagu. Sebenarnya mirip-mirip ya, pasti ada hal-hal yang melatar belakangi gitu kan. Jadi ada yang tadi bilang tuh kita pikir itu sesuatu yang apa ya namanya. Jadi gini, pencipta lagu tuh ada dua macam. Pencipta lagu yang sangat-sangat produktif karena mereka memang mau jualan. Ada yang dengan fase tertentu karena mereka menghargai lagu itu sebagai ungkapan rasa dia saat itu. Jadi ini beda nih. Makanya sekarang beberapa orang awalnya tulis lagu gara-gara situasional. Artinya gue lagi sedih, gue ungkapin lewat lagu. Saya lagi seneng gitu ya. Tapi ternyata ada duitnya. Akhirnya bergeser. Itu sih awal-awal mula kenapa orang jadi yang tadinya lagunya begitu deep dengan nilai-nilai tertentu, message tertentu. Tiba-tiba jadi yang bahkan beberapa lagu aja liriknya tuh sebenarnya muter-muter lagi di situ. Nah karena tuntutan pasar yang lagu 1-2-nya ini booming gitu. Nah ini nih, jadi ada gitu. ternyata Kayak waktu bikin drama lagu, Korea dong, ceritanya kan gitu-gitu aja. iya putar-putar gitu lagi. ya, Awalnya muter-muter gitu. awalnya pasti kan originalnya kan bagus banget. Lama-lama bisa bergeser gara-gara memang fulus ya kan, kayak gitu. Itu kadang-kadang dilema dari seorang seniman untuk pencipta lagu. Kalau lu gimana? Kalau dong? aku sih Kalau gini, dia aku tuh marah. nggak perlu uang ya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak tahu aku kadang-kadang aku nggak perlu uang, tapi aku tuh perlu untuk bayar ini bayar itu. Aku sih nggak perlu uang, perlu bayar-bayar aja. Perlu Iya. bayar sebenarnya Jadi kalau ya. aku sih bikin lagu karena itu aja, karena situasional aja aku seneng. Dulu-dulu kalau misalnya aku kan MC juga ya, gantian ya sombongnya ya. Iya, iya. Aku kan MC juga. Siapa tahu Bapak Kamu Ibu di sini sombongnya butuh MC ya. Belum nggak setara, belum sepadan. Belum. Ini masih basic pendekatan. banget ini belum ya. Terus? Sombong juga ada levelnya. Oke, kalau ya. aku lihat gini dong. Ya Terus? kamu kan gini kan. Terus? Kamu gitu karena kamu 153. Terus? Nancy. Gitu. Itu IQ loh, bukan tinggi badan. Tinggi badan. Kalau gue kan IQ gue 74, itu karena tahun lahir. Iya jadi. Kalau kamu IQ-nya berapa? 200? 200 kilogram. kadang-kadang. Nancy, Kilogram. jangan ngomong tentang kilogram, berat Oke, badan, iya, timbangan. iya. Capek Iya. deh. Terus? Ya kalau aku gitu, jadi kayak gini, dulu kan tentang MC, pengantinnya cerita tuh, biasanya kan konseling kan konsultasi. Saya tuh pertemuannya dengan gini. Nah terjadi lagu. Buat lagu gara-gara itu juga awalnya. Lalu ada beberapa untuk jingle-jingle iklan. Ya, tapi saya nggak boleh sebutin karena kan tuh udah dibeli. Ya pokoknya gitu deh. Loh kalau udah dibeli itu kita nggak bisa, Nggak bisa. nggak punya Nggak bisa. hak lagi. Kita cuma dapat uangnya aja. Nggak bisa bilang di sana. itu ciptaan gue loh. Nggak bisa, gitu, paling gue nggak ngomong sama lu aja. Tapi kan ya jadinya, Lu banyak yang dengar sini. ya apa buktinya makanya nggak boleh disebut brand ya. Karena kalau udah diambil sama si brand, kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah karya kita. Tapi itu adalah karya dari si company itu. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya belajar nyanyi nih, kayak tadi kan belajar Ya. musik, si Bah tuh dari kecil. Ya. Kalau belajar nyanyi harusnya dari umur berapa sih? Sebaiknya juga dari kecil ya. Dari? Karena potensi dasarnya kan si bakat Kira-kira alaminya. umurnya berapa? Kalau bisa sih beberapa sudah mulai menerima anak-anak di usia 4 walaupun belum efektif. 4 tahun. Ya, kalau aku sih lebih suka mereka yang memang sudah bersekolah juga. Jadi Bukannya ini kita bisa belajar apa saja pada umur berapa aja.
Masa harus ada batasan usia Kalau seperti nyanyi itu sih? kalau nggak alami nggak bisa gitu. Kayak kamu kan udah gede aja susah ya. Karena kan? makanya aku pengen ngelamar tuh Re, jadi murid Nah kamu kita nggak gitu. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Kenapa? Karena di sekolah musik saya ada batas waktu umurnya. Ada batas umur. Di audisi dulu dong. Takutnya kalau gimana? udah yang terlalu tua kan pas ngetop selesai hidupnya gitu. Rugi dong bandar ya kan, ya gitu. Udah dididik Ya, ajal ya talent kan. development-nya kan. Disusah. Ngerti Jadi kan? itu kan, jadi itu makanya ya. ada waktu-waktu. Ada iya. waktu ya, harus dari kecil gitu supaya ada waktu untuk komersialnya. Iya, betul, jadi itu. Gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana sih, ada faktor genetik gitu dalam musik? Sayangnya iya. Iya segitu. Sayangnya iya. Ada faktor genetik, tapi itu sangat-sangat dasar. Jadi walaupun punya faktor genetik, tapi kalau nggak dilatih, nggak didukung oleh lingkungan, itu juga biasanya ya biasa-biasa aja dibandingkan orang yang tanpa genetik, tapi mereka berlatih, memulai dari kesukaannya mereka, lalu didukung oleh lingkungan, itu jauh juga Nah, hasilnya. proses pelatihannya itu seperti apa? Berapa lama, kemudian berapa intens gitu untuk bisa istilahnya jadi bintang lah. Sekarang bintangnya siapa kah? Dulu kita bintangnya ini kan siapa dulu? Zaman kita Cica Kuswoyo. Pada nggak kenal di sini. Lagu Heli itu. Kuk, Ya, gitu. kemari. Kamu lanjut ya. Ayo. Heli. Ayo dong. Tadi gue udah duluan. Heli. Ayo dong. Kemari. Ayo dong. Heli. Ayo semuanya. Gak ada yang berani. Gitu. Ya, oke. Prosesnya kalau prosesnya kalau berapa di lama? sekolah musik aku itu butuh waktu 8 bulan. Kita 8 bulan. 8 bulan udah bisa nyanyi. 8 bulan itu bukan dari terlalu nol. Gitu. Ini benar-benar Jadi star tiap hari program. tuh, pagi, siang, malam gitu. Enggak. Enggak gimana dong, waktunya 8 bulan kan bisa seminggu sekali, Seminggu ada sekali seminggu aja. 2 kali, 3 Seminggu kali. sekali 2 jam per kelas. Berapa jam deh? 2 Berapa jam per pertemuan. Berapa? Dulu waktu konvensional caranya itu adalah one on one belajar nyanyi, ya kan? Tapi kalau sekarang aku buka satu metode belajar yang baru yaitu kelas. Jadi kelas para calon bintang ceritanya gitu. Isinya 15 sampai 20 anak aja. 20 orang maksudnya. Karena nggak selalu Nah anak-anak. itu untuk masuk ke situ ada audisinya nggak? Ada. Atau ada standarnya nggak? Ada nyanyi aja? audisi. Atau siapa aja pokoknya masuk bisa? Ada audisinya. bisa. Ya. Oke, gimana caranya audisinya? Ada audisinya, jadi nanti kita akan cek juga bahwa anak ini bukan hanya kemauan Cek ibunya. IQ, cek IQ. Biasanya itu kemauan Tes ibu. IQ. Oh, Dari ibu-ibu yang pengen mimpi ibunya yang pengen jadi penyanyi, anaknya dipaksa jadi penyanyi. Ya, heeh. Mimpi ibunya Padahal pengen mimpi jadi ibunya penari ya, balet. heeh. Iya, anaknya yang Anak yang dipaksa. dipaksa, iya. Ada anaknya belum tentu mau. Betul, makanya Heeh. kita adakan audisi gitu. Karena kalau udah audisi, kita jadi tahu anak ini ada di level atau di map. Kalau di mapping, ini mapping di mana gitu. Jadi membutuhkan Contoh-contoh kalau audisi itu gimana sih nyanyi? Misalnya ini ada yang masuk ini. Aku dah. Biasanya Kamu kita akan pertama kali tuh kita aku akan- audisi. Mana sih main musiknya Om Febri? Biasanya yang pertama kita akan membiarkan anak itu bernyanyi dengan cara mereka, ala mereka. Jadi kalau kamu mau menjadi pelamar Aku ya, ini jadi mau ngelamar Oh, nih. kamu yang Aku di audisi. masih 4 tahun lah, 5 tahun gitu ya. ya, oke. Halo, hai. Kan aku nyapa Oh, aku udah- gurunya. oke. Kamu Kirain malu-malu, disuruh nyanyi, aduh. aduh. Kok udah Kirain itu agresif umur 4? Gimana sih? Halo, iya. Mau nyanyi lagu apa? Ini kalau buat anak-anak ya, kalau udah umur tua ya gue gak kayak begini ya. Twinkle Twinkle Little Star. Oh ketahuan banget umurnya berapa ya. Sebenarnya kamu bukan 4 tahun. Coba nyanyi Twinkle Twinkle Little Star. Yang pertama kali kita nggak akan mengiringi mereka dengan musik. Oh jangan. Iya, A coba. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bagus ya. Jadi kalau untuk kategori usia anak, kamu cocok Nancy. Tapi usia anak. Usia anak. Aku udah usia oma. Jadi usia kamu, suara kamu itu suara anak-anak Anak, bagus. bagus. Pas suara dewasa, nah itu yang aku agak Masih perlu no comment lah. no Kamu kan comment gitu. penulis ya, nggak enak. Gitu. Jadi ada proses yang pertama itu. Kedua solfege. Solfeggio itu adalah menebak nada yang dibunyikan. Oh, Coba tolong bunyikan beberapa nada. 3 nada aja misalnya. Acak. Sekali lagi 3 nada aja. Nah ikuti. Teng, teng, teng. Ya. Nah, aku tuh merasa, gini Re, Ini gifted banget. aku merasa aku tuh kreatif ya. Orang kreatif itu kan
out of the box. Ya. Nyanyi juga kreatif. Hah? Dari dulu aku tuh dibilang kreatif. Wow. Mama papa aku dulu bilang nih anak ini kreatif banget. Kayak mana Nah, tuh? soalnya kalau dia nyanyinya jadi aku bisa nyanyinya di mall, gitu, nyanyi di toilet. gitu, toilet, Bener gitu. juga. Jadi kan orang kreatif itu out of the box, no rules, jangan follow the rules. Iya. Kalau dia 3/4, Kamu 4/4. tik, gitu. Ya kita bisa 2/4, 5/4. Ada nggak sih 5/4? Ada 8/4, 7/4. 7/8 itu bukan celana, 7/8. Iya, pokoknya harus lain daripada yang lain. Nggak boleh ikut the rules. Itu kreativitas. I think itu perbedaan kita deh. Kamu tuh penyanyi yang mengikuti rules, aku penyanyi yang kreatif. Tolong aku Tuhan, ini jam berapa nih? Masih lama lagi. Aduh. Penyanyi yang kreatif, yang Ya. gitu. Coba kamu nyanyi. Heeh. Tolong. D. Aku nyanyi dis. Ada dis ada nggak? Dis diskualifikasi. Ayo nyanyi any kind of song. Kan aku baru umur 4, Re. Gak apa-apa. 4 mana tahu Kamu lagu. maturity-nya lebih cepat. 4 lagu, apa tuh lagu dia apa sih? Apa aja. Hah? D kan? Di Dis. sini gitu. Di sini senang, Ya, D di itu. sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang. Di sini senang, Di sana sini kurang. senang. Mana-mana hatiku senang. Kenapa lu ikut gue? Kan fleksibel. Aku nyanyi Coba itu fleksibel. senang. senang. Coba senang. Senang. Oke, 3, Ya. 4. Senang. Loh, kok- Fleksibel. Penyanyi itu orang kreatif, orang gifted itu selain fleksibel, open minded. Jadi tidak apa namanya? tidak teratur. Tidak teratur. Tidak malu untuk bisa terbuka ya. Tidak malu. Tidak Wow, malu, tidak malu. amazing ya. Tidak malu-malu. Ya. Kita mau dengar Ibu Nancy nyanyi nggak? Mau? No, sekarang enggak, aku mau tahu kamu tuh produknya seperti apa dulu. Katanya guru vokal. Iya, saya guru Guru vokal. vokal. Saya Terus juga, gimana? saya juga Mana buktinya? Mana itu buktinya? faktor genetik juga. Mana buktinya mana? Saya mau panggil, ada namanya tuh si Arcel ya, Arcel. Heeh. Ayo sini Arcel, ya. Ini dari mana nih? SPG apa dari mana? Bukan, Eh, ini dari kandungan saya. Oh, Iya. oh Lah, tadi ini gayanya saya. kan. Coba. Oh, ini Iya. kayaknya nih kita kalah ya sombongnya dari ini ya. Iya. Ini. Halo, kamu namanya siapa? Arcel Siahaan, bukan? Bukan, itu Marcel. Oh, Marcel. Bah, kau ini. Ya, cek. Nggak ada suaranya nih ya, agak kecil. Tolong. Bisa tolong, ini? Bisa? tolong. Oh, Bang Rudi, ya. Terima kasih. Oke. Halo semuanya. Ini produknya dia, produk. Coba tebak siap, ini umur berapa? Dapat door prize dong yang Dapat- benar. dapat- Dapat dapat buku. ini. Dapat buku ini. Dapat buku Oh, iya. nih. Ini Umur kasih berapa? aja. Angkat tangan berdiri, ayo. Ya. Berapa? 16. Saya kasih kesempatan yang lainnya untuk kumpulkan. Ya. 13 ya. Ada lagi? 14. Oke. Berapa sih umur kamu? 38 kan? Nah, sebenarnya umur aku berapa sih? Aku bisa jadi umur berapa aja sebenarnya ya. Cuman umur asli aku 13 tahun. Tadi siapa yang dapat tuh? Oh, ya. Dapat buku ya. Ya. Udah beli belum tadi? Kalau Oh, udah beli. kalau udah nggak usah lah Nancy. Ini kita jual buat yang mau aja. Berarti dia mampu itu beli. Dengar dia dokter, berarti dia kaya. Ngapain dikasih lagi? Betul enggak ya kan? Ya, 13 Desember dia 14 tahun. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita minum kopi dulu Ini deh. boleh nyanyi ya sebentar ya. Silakan. Mau temenin sama kakak? Iya, aku mau panggil kakak-kakak aku boleh ya? Karena aku nggak cuma sendiri, aku nggak mau kalau sendiri. Sorry. Mana? Keluar.